Kendaraan listrik saat ini mulai dilirik selain diakui efisien karena tidak perlu memikirkan jenis oktan yang sesuai, minimnya perawatan karena sedikitnya komponen juga biaya pajak yang rendah. Apalagi saat ini banyak produsen yang mengembangkan ekosistemnya di Indonesia. Kendati begitu ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan diantisipasi ketika ingin beralih menggunakan mobil listrik. Berikut ini liputannya. Sempet kayak kehabisan daya nggak ketika lagi di jalan atau apaan? Aduh, Sudah hampir 2 tahun Dodi Prapanca menggunakan mobil listrik. Sebelumnya ia menggunakan mobil berbahan bakar bensin. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk terbiasa ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU dari yang biasanya stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Mobil listrik yang dibeli adalah jenis city car yang dibeli dalam kondisi baru. Awalnya hanya untuk digunakan dalam kota, namun karena kebutuhan, pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini menggunakan mobil listrik untuk keluar kota. Ia menyadari bahwa kunci dari mobil listrik adalah baterai. Namun ia tak ambil pusing, pasalnya pihak produsen memberikan garansi baterai 8 tahun atau 120.000 kilometer. Jika dalam kurun waktu 8 tahun kondisi kesehatan baterai di bawah 80%, maka akan diganti baru sel yang rusak. Harga satu sel baterai saat ini berkisar Rp2 juta. Satu gelondong baterai berkapasitas 26,7 kWh pada mobilnya dibanderol Rp80 juta. Selama 2 tahun pemakaian, kondisi kesehatan baterai masih di 94,5% dan di 40.000 km. Bahkan jika jarang digunakan, umur baterai dapat mencapai 20 tahun. Meski saat awal membeli harganya masih tinggi, namun Dodi mengaku puas selama menggunakan mobil listrik. Terlebih, minim perawatan, biaya pajak yang rendah dan hemat. Selain itu, tidak perlu memikirkan jenis oktan dan pengecasannya pun bisa dilakukan di rumah. Dalam pembelian sudah termasuk baterai, portable charger, wall charger, dan fasilitas lainnya. Jadi penggunaan yang biasanya saya habis untuk membeli bensin itu sekitar 3 juta sampai 3,5 juta per bulan, itu terkonversi menjadi 100 sampai 200 ribu per bulan. Biasanya saya bayar pajak untuk kendaraan biasa itu 3 sampai 6 juta per bulan, itu terkonversi menjadi 143 ribu per tahun, jadi 143 ribu per tahun. Jadi perawatan mobil kendaraan listrik ini justru lebih efisien, lebih optimal, dan juga tidak merepotkan. Itu kenapa? Karena tidak ada penggantian oli, tidak oli gardan ada, tapi oli mesin tidak ada penggantian air radiator. Jadi kalau saat ini biasanya produsen ataupun dealership itu menawarkan perawatan gratis selama 5 sampai 8 tahun. Lain lagi dengan Ari Wahyudi, pria yang sehari-hari berjualan ayam di pasar ini memilih menggunakan mobil listrik karena sejak 2020 sudah terbiasa menggunakan motor listrik. Sudah sekitar 1 tahun ia menggunakan mobil listrik. Jenis kendaraan yang dipilihnya adalah minibus. Selain mobil penumpang juga bisa digunakan untuk membawa barang dengan lebih banyak. Bahkan tak jarang mobil tersebut digunakan untuk keluar kota. Ia membeli mobil dari baru. Dalam pembelian sudah turut disertakan portable charger, wall charger, serta baterai yang sudah masuk dalam perhitungan. Harga baterai sendiri sekitar Rp190 juta. Selain itu, produsen mobil listrik juga memberikan garansi baterai hingga 8 tahun atau mencapai 180.000 km. Jika dikalkulasikan dalam setahun 15.000 km, maka selama 8 tahun baru mencapai 120.000 km. Sehingga ia tak khawatir akan kondisi baterai mobilnya, sebab kualitas baterai tergantung dari pengecasan. Meski dalam satu kali pengecasan jarak tempuh hanya di 300 km, namun ia tak khawatir. Sebab keberadaan SPKLU bisa diketahui selama di perjalanan. Menurutnya, yang paling penting dari penggunaan mobil listrik adalah efisien. Efisiensinya yang kerasa itu sekitar 1:5 ya. Kalau misalnya kita ke Jakarta, kita menggunakan nilai uangnya itu mungkin 300-400 ribu, kalau mobil listrik cuma 100 ribu untuk jadi nilai per KWH-nya ya gitu maksudnya. Perawatan kita hampir free maintenance ya, kayak motor listrik atau ya sepeda listrik gitu ya. Kalau memang nggak ada trouble ya kita nggak perlu, cuman peralatan berkala aja yang dari pihak DPSK-nya aja gitu. Dari setahun kemarin saya cuman habis sekitar 450 ribu, itu udah kilometer 18 ribu. Menurut dosen produk industri dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung yang juga tergabung dalam tim pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Yanes Martinus, bahwa perkembangan mobil listrik semakin cepat setiap tahunnya.
Namun hal itu dibarengi pula dengan penurunan harga baterai yang ditunjang dengan kapasitas yang lebih besar dan jarak tempuh yang semakin jauh. Karena terus terang penggunaan kendaraan listrik ini dia hanya membutuhkan 20% atau sekitar seperlima energi dari kendaraan yang menggunakan bensin untuk kelas yang sama. Sangat hemat. Belum lagi dari sisi komponen. Komponen kendaraan listrik ini untuk menggeraknya sangat sedikit ya. Dia hanya bicara soal, kalau istilah umum ini ya baterai, kemudian ada controller, kemudian ada kalau bahasa orang awam tuh dinamo, kita bicara electric drivetrain. Hanya 3 komponen besar, sedangkan kalau mesin itu sudah di atas 1.700 komponen. Artinya servisnya sangat murah dan tidak ada ganti oli. Yanes menambahkan kendati hemat, minim perawatan serta biaya pajak yang rendah, namun ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika akan beralih ke mobil listrik. Antara lain jumlah SPKLU yang saat ini masih terbatas hanya di kota-kota besar dan di tempat-tempat tertentu, juga teknologi baterai yang terus berubah setiap tahunnya. Karena itu sebelum beralih ke mobil listrik penting untuk mengecek layanan sel servis dan spare part dari merek kendaraan yang akan dibeli, garansi yang diberikan, serta merek tersebut apakah memiliki program membeli kembali dari konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.